Halo, selamat pagi. Saya Trifoni Serliani Juwita, mahasiswi Pendidikan Biologi semester 4 Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan materi tentang jaringan pada organ tumbuhan. Langsung saja, organ yang pertama yaitu akar. A. Jaringan epidermis. Epidermis memiliki satu lapis sel yang tersusun rapat, kemudian memiliki rambut akar, hasil aktivitas sel di belakang titik tumbuh. Rambut akar ini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan, dan pada epidermis ini tidak memiliki kutikula. Yang kedua yaitu korteks. Korteks tersusun dari beragam sel yang membentuk beberapa lapis sel. Dinding selnya tipis dan mempunyai banyak ruang antar sel, dan pada korteks juga terdapat jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Yang ketiga, jaringan endodermis. Jaringan endodermis ini terletak di sebelah dalam korteks, dan dinding sel dapat mengalami penebalan gabus. Air masuk melalui sel endodermis yang dindingnya tidak menebal. Yang keempat ada stele atau silinder pusat. Pada jaringan ini terdapat berkas pengangkut yaitu xilem dan floem, kemudian terdapat perisikel atau perikambium yang akan membentuk cabang-cabang akar. Organ yang kedua yaitu batang. Jaringan pertama pada batang juga yaitu epidermis. Jaringan ini tersusun oleh selapis sel yang tersusun rapat tanpa ruang antar sel. Pada dinding sel sebelah luar dilengkapi dengan kutikula yang berfungsi untuk melindungi batang dari kekeringan. Jaringan kedua yaitu korteks. Korteks batang tersusun oleh sel-sel yang berdinding tipis. Letak tidak teratur sehingga terbentuk ruang antar sel. Korteks ini juga tersusun atas kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi menyokong dan memperkuat tubuh, dan jaringan korteks ini juga mengandung amilum. Yang berikut ada stele atau silinder pusat. Jaringan ini terletak di sebelah dalam batang. Lapisan terluar dari jaringan ini disebut dengan perisikel. Dan di dalam stele terdapat sel parenkim dan berkas pengangkut. Pada tumbuhan dikutil, bagian tepi stele dibatasi oleh kambium. Organ yang ketiga yaitu daun. Daun tersusun atas jaringan pelindung yang terdiri atas epidermis bawah, dan derivatnya. Yang kedua jaringan dasar atau mesofil, jaringan pengangkut, dan jaringan penguat, seperti yang ada pada gambar. Yang pertama ada jaringan epidermis daun. Jaringan ini terdapat di permukaan atas maupun di bagian bawah, yang terdiri dari satu lapis sel yang dinding selnya mengalami penebalan dari kitin atau kutikula atau lignin. Jaringan epidermis ini memiliki celah yang diapit oleh dua sel penutup. Celah ini disebut dengan stomata. Misalnya pada teratai, stomata ini terletak di permukaan atas. Yang kedua ada jaringan mesofil. Jaringan ini terletak di antara epidermis atas dan epidermis bawah. Pada tumbuhan dikutil, mesofil terdiferensiasi menjadi jaringan tiang atau palisade dan jaringan bunga karang atau spons. Sedangkan pada golongan rumput-rumputan dan monokutil lainnya, mesofil ini tidak berdiferensiasi. Yang ketiga yaitu ada jaringan pengangkut. Pada daun membentuk bangunan kompleks yang disebut dengan tulang daun. Tumbuhan dikutil mempunyai satu ibu tulang daun dan cabang-cabang yang membentuk jala. Sedangkan tumbuhan monokutil memiliki tulang daun berderet sejajar sumbu daun dan dihubungkan oleh berkas-berkas pengangkut kecil yang berfungsi untuk mengangkut air serta zat hara dari tanah dan hasil fotosintesis dari daun ke bagian tubuh yang lainnya. Organ tumbuhan yang keempat yaitu bunga. Bunga ini tersusun atas dasar bunga atau reseptakel, perhiasan bunga atau periantium yang meliputi kelopak atau kaliks dan mahkota atau corolla, benang sari atau stamen, dan putik atau pistilum. Demikian video pembelajaran yang saya buat, semoga bermanfaat. Selamat pagi dan terima kasih.